Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Siti Halimah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 25044610155. Pada hari ini Selasa 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 7 MTS Hidayatul Arifin Batu Banteng Kuripan Timur dengan materi memahami dan mencipta cerita narasi atau cerita fantasi. Dan ini saya tunjukkan KTP. Dan ini KTP saya beserta kartu ujian saya ya, sebagai bukti lapor diri yang sudah saya sampaikan. Dan ini KTP saya beserta kartu ujian sebagai bukti telah mengikuti ujian pengetahuan dan juga lapor diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku semua? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ke bab berikutnya ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita akan melakukan kegiatan berdoa bersama ya. Jadi kegiatan berdoa bersama ini akan saya minta perwakilan dari yang laki ya. Satu untuk memimpin temannya di depan untuk kita berdoa bersama ya. Supaya perhatikan semua. Berikutnya kita akan menyaksikan contoh dari video teks narasi ya atau cerita fantasi. Silakan diperhatikan ya. Nanti ada pertanyaannya. Terima kasih. Atau kau mau menerima tantanganku? Tidak, dimulai saja. Ternyata benakku semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka, si kura-kura yang lambat berani melawan raja hari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. Hari perlombaan yang telah ditentukan akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera tanda dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Siap, 2, 1, mulai! Kelinci langsung melesat begitu bendera diturunkan, meninggalkan kura-kura yang berlari dengan cepat. Selamat tinggal, lamban. Kura-kura yang sambil terus berlari. Ia tidak pernah mengejekkan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Lambat sekali si kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya. Tapi ia masih tertinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu deh. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan, namun
Namun, ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak semangat kepadanya. Sorak-sorai mendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Kura-kura, kapan dia melewatiku? Kelinci langsung berlari mengejar, namun ia terlambat karena saat itu kura-kura telah sampai di garis finish. Bersolek kegirangan. Wah, aku kalah oleh kura-kura yang lambat. Ini tidak mungkin. Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu dan masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura. Aku akui, aku kalah darimu kura. Aku telah meremehkanmu. Ini kancing emas yang kujanjikan. Tidak usah kelinci, simpan saja kancing emasmu itu. Aku hanya minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah menyadarkanku. Aku tidak akan sombong lagi. Semua hewan yang kelinci ini mereka pun bergembira bersama-sama. Pesan dari cerita ini adalah jangan bersikap sombong dan menganggap remeh orang lain. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yuk dukung Riri dengan... Ya, jadi tadi kalian telah menyaksikan contoh daripada video teks narasi ya, sama cerita fantasi. Jadi, untuk yang selanjutnya kita akan melihat bagian-bagian atau struktur dari cerita fantasi. Perhatikan ya. Yang pertama ada namanya orientasi. Ya. Jadi orientasi itu adalah bagian awal dalam cerita fantasi. Ya, jadi bagian awal ini berisi tokoh-tokoh, kemudian latar, sifat-sifat tokoh, konflik, ya, yang diperkenalkan kepada pembaca. Sekarang coba perhatikan yang sudah kalian tonton tadi. Untuk bagian orientasi atau bagian awal, di sana tokoh-tokohnya siapa saja? Kelinci dan kura-kura, bagus. Kemudian latar itu bisa tempat. Di mana kira-kira latar tempat? Di hutan, bagus. Kemudian sifat-sifatnya tokoh tadi. Siapa yang sombong? Kelinci. Kemudian kura-kura? Baik, bagus. Kemudian di sana ada konflik. Nah, konflik ini kira-kira siapa yang tahu arti konflik? Konflik artinya struktur cerita. Yang lain? Apa arti konflik? Citra? Konflik artinya permasalahan. Jadi konflik ini permasalahan yang timbul dalam cerita tadi. Kira-kira permasalahan apa yang ada atau konflik apa tadi dalam cerita itu? Meremehkan apa? Siapa yang meremehkan? Kelinci meremehkan kura-kura. Karena apa? Karena jalannya lambat dan badannya kecil. Jadi yang lebih besar badannya adalah kelinci. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan ada namanya komplikasi. Ya. Itu struktur cerita fantasi yang kedua adalah komplikasi. Jadi komplikasi ini adalah bagian di mana masalah mulai muncul dan berkembang, ya. Kemudian ada rangkaian peristiwa yang menyebabkan masalah hingga mencapai puncaknya. Nah, jadi dalam cerita tadi, kira-kira permasalahan yang muncul yang mencapai puncaknya apa? Ada yang ingat di cerita tadi? Di video tadi? Masalah yang muncul hingga memuncak. Jadi tadi setelah diremehkan kelinci, kura-kuranya oleh kelinci, kemudian yang kedua adalah
kelinci kalah dari kura-kura, ya. Padahal kura-kura mengira kelinci mengira dirinya akan menang dari kura-kura, tapi yang terjadi adalah sebaliknya, ya, bahwa yang kalah adalah kelinci dan yang menang adalah kura-kura, ya. Jadi dia ingin memberikan sebuah hadiah nanti pada siapa namanya? Kura-kura, ya. Kemudian yang selanjutnya ada namanya resolusi, ya. Jadi resolusi ini adalah bagian akhir, ya, di mana masalah atau konflik terjadi di bagian komplikasi diselesaikan, ya. Jadi masalah yang ada di komplikasi itu diselesaikan di resolusi. Tadi kira-kira apa bentuk penyelesaiannya? Masalah tadi antara si kura-kura dengan kelinci. Bagaimana bentuk penyelesaiannya? Ya, penyelesaiannya adalah, coba perhatikan. Jadi di resolusi ini penyelesaian masalah yang ada di komplikasi, ya, penyelesaiannya dalam cerita tadi adalah kedua tokoh dalam cerita itu akhirnya berdamai. Kelinci yang sombong mengakui kesalahannya, ya. Dia meminta maaf kepada kura-kura dan juga makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Dia berjanji tidak akan mengulangi, ya, kesalahan yang sama, yaitu meremehkan hewan atau makhluk yang lain yang lebih kecil darinya, ya. Tadi kan dijanjikan mau diberikan kancing emas oleh kelinci kepada kura-kura karena kemenangan kura-kura. Tapi kura-kura menolak dan meminta, ya, supaya kelinci berubah sifatnya atau sikapnya dengan tidak meremehkan hewan lain. Itu sama juga bisa kita ambil contoh. Tadi yang jadi contohnya adalah hewan. Tapi itu juga sekaligus contoh sebagai kita manusia, ya. Sama, bahwa kita tidak boleh meremehkan orang lain. Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu atau bagian-bagian dari cerita fantasi yang kalian tonton di video tadi, ya. Setelah tadi kita membahas tentang struktur cerita narasi atau cerita fantasi, yang selanjutnya adalah unsur-unsur yang ada dalam cerita narasi atau cerita fantasi. Sama dengan pengertiannya tadi. Perhatikan yang pertama, apa saja unsur-unsur yang ada dalam cerita narasi atau fantasi. Di sana yang pertama ada kemustahilan. Mustahil itu artinya tidak mungkin terjadi. Keajaiban yang di luar nalar kita atau pikiran kita, ya. Kemisteriusan, misterius sama dengan keanehan tadi. Kemudian ide ceritanya bebas, ya, bisa bercerita tentang apa saja bahkan yang tidak masuk akal. Jadi cerita fantasi itu bebas bercerita tentang apa saja termasuk yang tidak masuk akal, artinya yang di luar nalar kita, ya. Kemudian menggunakan berbagai latar, bisa lintas ruang dan waktu. Bisa latarnya latar tempat, misalnya di mana, ya. Ya. Kemudian tokohnya unik, biasanya punya kesaktian atau kelebihan dari yang lain. Ya. Kemudian yang selanjutnya tidak berdasarkan kisah nyata atau sifatnya fiksi. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada dua bentuk cerita, ada yang fiksi, ada yang non-fiksi. Yang non-fiksi itu yang nyata, yang fiksi itu yang tidak nyata. Salah satu contoh cerita fiksi adalah cerita narasi atau cerita fantasi. Kenapa? Karena bersifat tidak nyata atau sesuatu yang mustahil terjadi, ya, tidak mungkin terjadi, ya. Kadang-kadang tidak masuk dalam nalar kita, ya, atau pikiran kita. Kemudian bahasanya variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Jadi variatif itu maksudnya adalah
bukan menggunakan satu bentuk bahasa yang monoton ya, tapi variatif, bisa menggunakan jenis bahasa, bisa berupa majas dan sebagainya ya. Ya, itu tentang unsur-unsur cerita narasi atau fantasi. Apa saja unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita narasi atau cerita fantasi. Ya, perhatikan lagi ya. Untuk yang bahwa kita tidak boleh berbuat sombong. kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Kemudian Yang meremehkan. tidak boleh meremehkan. Kemudian Orang juga kelebihan dan kekurangan. Hah? Ya, jadi tidak boleh sombong, tidak boleh meremehkan. Kita harus saling menghargai karena masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian untuk yang selanjutnya di sana cara mengomentari dan ceritakan kembali isi teks narasi. Buat rangkuman atau pokok penting dalam cerita. Kan kita biasa membuat rangkuman ya. Mana poin-poin penting dari cerita tersebut. Itu yang kita rangkai menjadi sebuah teks. Walaupun misalnya hasilnya cuma satu paragraf ya. Kemudian rangkaikan kembali dengan bahasa sendiri. Bahasa sendiri itu maksudnya bukan misalnya kalian menggunakan bahasa Sasak misalnya. Bukan itu ya, tapi kita bebas menggunakan kata-kata sendiri, tidak terpantau pada atau terpaku pada kata-kata yang ada di teks ya. Bisa kita misalnya dengan kata-kata sendiri apa misalnya, yang penting ada kaitannya dengan cerita itu. Kemudian yang terakhir adalah gunakan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu misalnya ia, dia, beliau. Ya, misalnya di tokoh tadi bisa kita gunakan kata ganti orang ketiga ia atau dia misalnya. Ia siapa? Ia kelinci. Dia siapa? Kura-kura. Itu maksudnya menggunakan kata ganti orang ketiga ya. Itu adalah bagaimana cara kita mengomentari atau menceritakan kembali isi teks narasi atau fantasi. Ada yang mau bertanya? Saya. Komplikasi artinya apa? Nah, tadi komplikasi sudah dijelaskan ya. Komplikasi, ada yang mau jawab? Lupa. Ada yang mau jawab? Komplikasi tadi artinya adalah permasalahan yang muncul dalam cerita hingga memuncak. Jadi yang ada di komplikasi itu nanti diselesaikan di resolusi. Itu masuk ke dalam struktur atau bagian-bagian teks narasi atau cerita fantasi. Ada yang lain? Ya. Apa artinya orientasi? Nah, orientasi tadi apa? Pengenalan tokoh. Ya. Pengenalan tokoh dan sebagainya, penokohan. Ya. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam cerita itu, ya. Apa saja tokohnya tadi? Atau apa saja? Kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura, ya. Terus? Yang lain? Sudah ya? Sudah paham kira-kira dengan materi yang disampaikan tadi? Paham. Ada yang masuk? Ada. Jangan sekedar lewat ya. Ya, kalau tadi kalian sudah mendengarkan penyampaian materi, kalian sudah memahami apa saja unsur, kemudian struktur dari teks narasi, ya, dan kemudian tadi ada yang bertanya beberapa orang ya. Sekarang yang selanjutnya adalah kalian akan melakukan kerja kelompok dengan menjawab LKPD ya. Ini LKPD ini adalah lembar kerja ya. Jadi tadi kita sudah membahas materi tentang teks narasi ya atau cerita fantasi, termasuk unsur-unsurnya, kemudian strukturnya, pengertiannya, kemudian bagaimana cara mengomentari atau menceritakan kembali isi teks narasi. Sekarang yang selanjutnya adalah Ibu Guru akan membagikan LKPD atau lembaran
kerja peserta didik. Jadi LKPD ini adalah tugas kelompok. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab, tapi di sini sudah disertai dengan contoh teks narasinya. Tinggal kalian membaca dan menjawab pertanyaan yang ada. Ya, jadi sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD-nya. Benda ini LKPD ini. Kita belajar. Ya, jadi sekarang setelah kita membahas tentang teks narasi, ya, termasuk struktur, unsur, kemudian pengertiannya, dan bagaimana cara kita mengomentari atau menceritakan kembali isi teks narasi. Selanjutnya adalah Ibu Guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan dan juga contoh cerita narasi. Kalian tinggal menjawab ya berdasarkan cerita narasi yang ada di lembaran kerja peserta didik itu. Ya, jadi ini adalah tugas kelompok ya. Kalian kerjakan secara berkelompok ya. Ya, jadi yang namanya kerja kelompok itu adalah ya, misalnya 4 orang ini ya. 1 nanti hasilnya jawabnya di sini ya. Nanti jawabnya di sini. Tidak banyak pertanyaannya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Coba yang lain buka ya. Yang lain buka. Buka. Di sana ada beberapa pertanyaan ya. Terkait dengan contoh cerita narasi atau cerita fantasi itu. Sudah dibuka semua? Udah. Nah, perhatikan. Coba lihat di pertanyaannya itu ya, yang pertama. Pertanyaannya di belakang. Pertanyaannya dulu. Coba Citra, apa pertanyaannya yang pertama itu perintahnya? Jelaskan bagian awal cerita yang memperkenalkan tokoh, latar, dan situasi. Nah, ini adalah bagian dari yang tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ini tidak usah kalian jawab ya. Yang pertanyaannya adalah yang ini ya, perintahnya ya. Itu saja yang akan kalian kerjakan. Coba yang pertama itu apa perintahnya? Bacalah teks cerita narasi atau cerita fantasi di atas. Nah, nanti kalian akan semuanya ya, perhatikan. Baca cerita fantasi itu. Kemudian yang kedua, coba di sini apa pertanyaannya? Yoga? Ceritakan kembali teks narasi tersebut. Nah, tadi sudah ada langkah-langkahnya. Bagaimana cara kita? Nah, itu masih ada di depan ya. Mengomentari atau menceritakan kembali isi teks narasi. Sudah ada langkahnya ya. Tinggal kalian baca secara keseluruhannya. Kemudian kalian menceritakan kembali dengan cara yang tadi bisa menggunakan bahasa sendiri. Bahasa sendiri itu maksudnya tidak terpaku pada itu ya. Ya, kemudian yang selanjutnya pertanyaannya atau perintah soalnya adalah Perhatikan. ya, kerjakan ya sesuai instruksi dan perintahnya yang ada di dalam itu ya. Jadi cuma 2 yang jawab itu ya, seperti yang saya bilang tadi. Ya, siapa yang akan nulis di sini? Siapa yang akan nulis? Nah, di sini dijawabnya ya. Maaf ya, madon dinding ini. Tulis. Ini yang ditulis ya. Hasil dari yang kamu baca ini tulis ini di sini. Nah, kemudian unsur-unsurnya kita lagi belajar, guys. Kan dia memang baca ini kalau sudah dibaca ya, apa isi cerita ini? Unsur-unsurnya yang ini. Sampai nih sudut pandang. Tengah. Nah, tulis dulu di sini ya. Tulis yang pertama isi cerita itu. Kerjasama. Iya, pokoknya yang berkaitan dengan itu ya, berkaitan dengan isi cerita fantasi yang di situ ya. Ya, coba bantu temannya itu. Bantu temannya. Mulai sudah tulis di belakang itu. Nih tulis di sini. Tulis. Mana pennya? Bantu temennya itu. Itu saja ya. Ya. Ayo.
Ayo semangat semangat. Guru aktualis dalam forum ini. Sudah ceritanya tadi mana? Kan sedikit sekali. Tambahkan lagi, bantu temannya itu. Kamu juga. Ya, bantu apa kan tadi ada videonya sudah ada di situ. Tulis aja kalimat yang lebih banyak ya, jangan terlalu. Lomba pun dimulai. Kura-kura yang sabar, Wak. Kura-kura yang sabar hanya tersenyum. Hukum ada ini. Hanya tersenyum. Hanya tersenyum dan mendengar ajakan kelinci. Ya, perhatikan sini semua, sudah selesai LKPD-nya? Sudah dijawab? Ya, kalau selesai semuanya, nanti kalian akan melakukan presentasi, tapi Bu Guru akan minta satu kelompok yang akan mewakili untuk presentasi di depan, dan yang lain perhatikan hasil kerjanya dan dengarkan hasil presentasi temannya ya. Ya, jadi untuk perwakilannya adalah kelompok dari Citra Herawati yang akan maju ya. Ya, jadi setelah selesai LKPD-nya kalian kerjakan, Bu Guru akan minta salah satu perwakilan kelompok ya, yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian yang lain perhatikan hasil kerja kelompoknya dan dengarkan presentasi dari temannya yang di depan ya. Ya, jadi yang akan mewakili untuk presentasinya adalah kelompok dari Citra Herawati. Silakan. Yang lain simak ya. Perhatikan dan dengarkan. Suatu hari hiduplah seekor kelinci yang sangat sombong. Ia selalu mengejek kelinci lain yang bertubuh kecil darinya. Suatu ketika ia menantang seekor kura-kura untuk lomba lari. Kelinci pun berkata, "Hai kura-kura, badanku lebih besar darimu. Aku pasti menang ketika melawanmu." Kura-kura yang sabar tersenyum mendengarnya. Lomba pun dimulai. Lalu kelinci mulai berlari sangat kencang. Di tengah perjalanan, kelinci merasa lelah dan beristirahat sejenak di bawah pohon, dan ia berpikir bahwa ia akan menang dari kura-kura. Dan ia berpikir bahwa ia akan menang dari kura-kura. Dan ia juga berpikir kura-kura lebih jauh darinya. Namun saat ia terbangun, kelinci kaget karena kura-kura sudah sampai finish. Ya, kemudian untuk unsur-unsurnya ya. Tema yang ada pada cerita adalah kesombongan dan akibatnya. Alur cerita contohnya adalah maju. Alur maju. Penokohan yang ada pada cerita adalah kelinci sombong, pemalas, kura-kura, sabar, dan tekun. Latar adalah contohnya hutan. Waktu suatu hari suasana penuh persaingan. Amanat, jangan sombong dan selalu berusaha. Sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Ya, sudah. Ya, terima kasih, silakan duduk. Ya, jadi untuk yang selanjutnya kita akan melakukan refleksi ya. Refleksi itu antara guru dengan siswa ya. Jadi dari guru akan merefleksi siswa bagaimana mereka mengikuti kegiatan pembelajaran tadi ya. Jadi hasil refleksinya adalah bahwa kalian sudah mengikuti pelajaran dan materi yang saya sampaikan dengan baik ya, dan mengerjakan tugas LKPD-nya sampai dengan presentasinya juga dilakukan dengan cukup baik ya. Nah, sekarang dari kalian sebagai siswa ya, bentuk refleksinya menurut kalian pembelajaran yang tadi apakah bermakna? Bermakna ya.
bahagia, menggembirakan, Senang. bermakna, ya, menggembirakan, Iya. menyenangkan, Iya. dan ada ilmu yang kalian dapat dari uraian materi tadi ya, itu bentuk refleksinya ya. Jadi untuk kesimpulan atau penutupnya dari cerita narasi atau cerita fantasi yang tadi ya, bahwa kita sudah membahas tentang pengertian dari teks narasi atau cerita fantasi, kemudian struktur atau bagian-bagian cerita narasi atau fantasi, kemudian unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam sebuah cerita narasi atau cerita fantasi, ya. Kemudian bagaimana cara kita mengomentari dan menceritakan kembali isi cerita narasi atau cerita fantasi, ya. Kemudian tadi juga diselingi dengan video dan contoh dari teks narasi yang sudah kalian tonton dan kalian baca. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa teks narasi adalah teks yang berisi keajaiban dan keanehan. Ya, tadi yang kalian sudah tahu pengertiannya ya. Kemudian ada tokoh, tema, alur, ya semuanya tadi sudah kalian jawab dan kalian uraikan pada LKPD yang sudah saya bagikan ya. Dan yang terakhir adalah ya, kita dapat mengambil pelajaran dari teks cerita narasi maupun video yang sudah diputarkan tadi, bahwa kesimpulannya adalah dari hasil pemutaran video dan membaca teks narasi tadi, kita bisa mengambil pelajaran atau pesan moral yang disampaikan oleh penulis, bahwa kita sebagai makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, ya, tidak boleh meremehkan makhluk lainnya ya. Kita harus bisa saling menghargai ya, dan menerima kekurangan orang lain, karena semua orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi sudah paham semua? Paham ya? Jadi untuk yang selanjutnya materinya besok kita lanjutkan. Untuk hari ini kita cukupkan dulu ya, kita akhiri, kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.